Itu hari Sabtu tanggal 5 kami berangkat 8 orang, start itu jam 11 siang. Kami start dari Edelweiss ke pos 1. Jadi pas kami sampai di pos 1 itu hujan. Jadi kami terpaksa camp di situ di pos 1. Baru besoknya baru terus ke pos 3. Camp lagi di situ, kondisi masih aman semua sudah diatur semua, logistik aman. Sudah itu kita terus ke pos 5 aman, masih aman juga. Sampai itu terus lagi ke pos 6 masih aman. Pos 7 aman, pos 8 aman. Sampainya di Lembavi, di situ kami sudah berbincang-bincang mengatur bagaimana strategi mau ke puncak. Jadi saya tanya teman-teman semua, kita camp di pos 9 karena jarak Lembavi ke puncak itu sangat jauh. Tapi teman-teman yang saya antar tidak setuju, dia mau langsung summit dari Lembavi ke puncak. Jadi saya terpaksa menyetujui karena semuanya tidak setuju Itu hari apa itu tiba di Lembavi itu? Lembavi? Iya, hari Kamis. Hari Kamis kami tiba di Lembavi. Kami tiba di Lembavi itu jam 8 malam. Kami istirahat dan setelah itu kami lanjut ke puncak summit pagi-paginya. Sampai di puncak itu pagi? Tidak, kami summit jam 6 pagi di Lembavi. Sampai di puncak itu jam 6 sore, sudah mau maghrib. Kami foto-foto jam 7 langsung turun. Kami turun langsung tembak Lembavi. Tapi dalam kondisi hujan turun itu. Itu hari Kamis? Iya, hari Kamis. Hari Kamis tuh kami langsung turun puncak. Jadi kami turun sampai Lembavi itu jam 8 pagi. Mungkin lebih dari 24 jam. Tidak ada tidur? Tidak ada tidur, lebih dari 24 jam tidak ada tidur. Karena dipaksakan oleh teman. Nah, sampainya di Lembavi itu kami semua istirahat. Nah, paginya bapak sudah rasakan itu penyakitnya. Sudah keluar mungkin sebesar 2 jari lah. Sudah itu penyakit. Di Lembavi itu pos berapa itu di situ? Lembavi itu pertengahan pos 7 ke 8. 7 ke 8. Oh, kalau dari atas berarti dia 8 ke 7. 8 ke 7 ya. Nah, sudah itu bapak sudah bilang ke kami semua bilang dia sakit, ini ada penyakitnya. Tapi temannya ngotot, yang dari Makassar itu ngotot, dia bilang masih paksa saja, kita harus pulang karena masih ada agenda mau mendaki ke Bone. Saya bilang ke temannya itu, bilang kalau bisa masih istirahat di sini 1 hari Pak, karena kondisi bapak ini sangat memprihatinkan karena kalau dipaksa ini bahaya. Nah, tapi bapak yang teman bapak ini tidak setuju semua. Jadi bapak yang sakit ini pasrah saja ikut. Ya, saya saja ikut juga. Jadi kami lanjut ke langsung tembak pos 5 itu hari Jumat kami langsung tembak pos 5. Jadi lanjut itu terus ke pos dari Lembavi ke pos 5 berjalan tapi bapak yang yang sakit ini sudah mulai kelihatan penyakitnya sudah drop sekali, lambat sekali jalannya, 2 langkah 3 langkah tinggal, sampai ditinggal temannya. Jadi saya tunggu di belakang sampai di pos 6. Sampai di pos 6 itu jam 7 malam. Tapi temannya sudah sampai lebih awal, mungkin jam 4 sore. Jadi dia tunggu kami di pos 6 itu mungkin ada sekitar 3 jam. Pas sampai di pos 6 itu kami sudah mulai bicara tentang bagaimana selanjutnya. Nah, bicara ini semua jadi kesepakatan itu kami tinggal di pos 6 2 orang dengan bapak yang sakit. Saya tunggu dengan persediaan makanan 3 bungkus mie, karena yang 6 orang akan menunggu di pos 5 untuk menunggu. Jadi kami sepakat dan tim yang lain terus ke pos 5 menunggu, kami tinggal di pos 6. Nah, hari Sabtu pagi saya dengan beliau yang sakit berangkat sarapan, berangkat jam 6 pagi. Sudah lanjut ke pos 5 karena sudah sakit. Kami paksakan turun ke pos 5 karena bilang ada teman di bawah. Kami paksa jam 6 start sampai di pos 5 itu jam berapa?
Jam setengah 8 sudah malam. Sudah malam. Sesampainya di pos 5 kami senang karena kami bilang sudah aman karena sudah ada teman yang menunggu di pos 5. Pas kami sampai di pos 5 ternyata sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa. Jadi terpaksa kami tinggal di pos 5. Bapak sempat menangis, itu sudah pasrah gitu. Bapak menangis karena sudah ditinggalkan teman. Iya, menangis karena ditinggalkan, sudah pasrah. Jadi yang dua orang ini pendaki lokal juga ini sudah duluan pulang. Iya, sudah duluan pulang. Nah, jadi kesepakatannya itu sebenarnya 4 orang menunggu di pos 5, 2 orang pergi melapor untuk evakuasi. Tapi ternyata sudah pulang semua. Yang ditinggalkan cuma beras setengah genggam. Jadi terpaksa kami tinggal untuk menunggu bantuan, dan kami bermalam di pos 5 itu hari Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu sampai Minggu. Baru Senin baru tiba bantuan dari kampung, tim pertama yang datang bawa logistik dan obat-obatan. Dan di situ kondisi sudah aman dan langsung kembali. Nah, selama di dalam hutan itu bagaimana, apakah ada cerita-cerita yang mistis kayak itu? Kalau cerita-cerita mistis itu saya tidak ada, karena yang penting kita yang penting tidak di dalam hutan aman. Ini kan di pos 5 tadi disebutkan bahwa ada 3 hanya bekal itu hanya berbekal 3 mie. Oh iya. Mie itu untuk dimakan berdua atau hanya? Jadi 3 bungkus mie itu saya tidak makan, saya kasih bapak saja yang makan. Satu hari 1 mie untuk bapak makan. Jadi saya pergi berburu karena harus dekat sungai. Saya pergi cari kepiting sama sidat untuk saya makan. Sama ada sayur juga saya ambil, saya masak, saya makan. Jadi karena bapak tidak makan, saya kasih mie semua bapak dengan beras itu. Jadi sekitar 2 hari itu hanya bermodalkan mie. Jadi 2 hari itu bapak cuma makan mie saja. Saya cuman makan kepiting dengan sidat dengan tumbuhan yang bisa dimakan di dalam. Kami bertahan sampai tim evakuasi datang, dan hari Senin pagi kami menunggu tim SAR datang. Jam 2 siang sudah datang tim 2 orang dari di hari Seninnya itu baru datang tim ya? Iya, di hari Senin baru tim datang. Jadi seandainya pada saat itu masih nginap di pos di jalur V itu, kemungkinan kesehatannya masih tetap stabil atau memang sudah tidak bisa dipaksakan? Kalau misalnya masih nginap, masih nginap setelah pulang dari puncak, sebenarnya masih bisa stabil itu di situ. Tapi karena temannya paksakan untuk pulang, jadi semakin tambah parah. Coba masih dia nginap situ, mungkin kami masih bisa pulang dengan selamat semua. Nah, dari bekal yang ditinggalkan dengan bekal yang dibawa ini teman yang duluan pulang, apakah memang sebenarnya masih bisa untuk bertahan dengan 8 orang ini, atau memang sudah tidak bisa? Nah, di situ saya hitung semua perbekalan beras. Saya ingat beras itu mungkin masih ada 4 bungkus, 4 plastik yang mungkin 1 nesting lah kalau dimasak 1 plastik. Perkiraannya itu masih cukup lah untuk 2 hari. Ikan sarden mungkin masih ada 4. Mie instan masih ada 5 kayaknya. Saya hitung itu masih cukup untuk 2 hari lah. 2 hari dan bisa pulang ke sama-sama dengan selamat. Tapi sesuai kesepakatan dia langgar, tidak menyetujui kesepakatan, langsung pulang semua, tinggal kami di pos 5 berdua. Jadi terpaksa kami tinggal tunggu tim SAR datang, dan puji Tuhan ya selamat. Selama berdua di camp itu, di pos 5 itu, apakah orang tua ini memang kesakitan atau seperti apa? Sudah kesakitan, memang sudah sangat parah di situ sakitnya, karena dari pos 6 ke 5 itu dia paksakan sampai penyakitnya tambah besar keluar, mungkin sudah sebesar ini. Dan
saya lihat itu darah sudah berjatuhan dari celananya. Tapi dia terus paksa jalan karena dia bilang harus sampai pulang karena saya takut Terjadi apa-apa? Jadi pas kami sampai di pos 5 ternyata tidak ada orang. Di situ dia sempat beliau sempat menangis. Jadi saya kasih tenang dulu, saya pasangkan tenda, dia istirahat. Nah, setelah tiba di pos 5 ternyata tidak ada teman-temannya yang tunggu. Bagaimana reaksinya ini yang orang sakit, bapak yang sakit? Reaksi bapak yang sakit itu sangat kecewa. Dia langsung bilang kenapa saya ditinggal oleh teman saya, dan bapak sempat menangis sangat lama, menangis terus lama sekali. Kecewa karena ditinggal Iya, teman-teman. kecewa karena ditinggal. Tapi saya kasih tenang dulu toh. Saya kasih tenang, saya buatkan tenda, saya nyalakan api, dan saya kasih istirahat. Baru sebelum tidur itu beliau sempat bilang, dia bilang itu dia bilang ke saya pulang di duluan, dia mau tinggal katanya di sini karena sudah tidak mampu. Tapi kenapa sampai nekat untuk menunggu orang sakit ini? Karena tanggung jawab saya sebagai leader, karena saya juga takut karena saya yang bawa masuk. Bagaimana, karena tanggung jawab itu sangat besar. Saya takut karena ada apa-apa juga. Jadi memang diniatkan untuk menunggu sampai Ada pertolongan. Ya, saya niat sampai ada pertolongan. Saya tunggu terus. Ada keterlintas dalam pikiran saya akan tinggalkan ini orang. Kalau yang begituan saya tidak pernah terlintas karena saya bilang kalau saya tinggal pasti bapak sudah. Tapi saya tetap kasih bapak, kasih semangat bapak, bilang pasti sampai di pulang kita tunggu tim pertolongan di sini.